Mungkin hari ini gimana? Kopi. Hari ini alhamdulillah ada kita lagi. Aku sama teman-teman, sama Bang Vicky Prasetyo, sama Fiona, Prima dan juga Wit, kita opening Kopi Revolusi. Ya ini usaha baru aku barengan teman-teman aku. Di mana buka usahanya? Emang ini usaha pertama atau sebelumnya ada usaha? Ini sih usaha pertama ya, kalau untuk kopi sih usaha pertama gitu ya. Kebetulan memang Vicky ngajakin ya, daripada duit habis nggak jelas, terus juga daripada kita nggak ada kegiatan cuma ngumpul-ngumpul doang, kita buka usaha. Kalau kebetulan kalau kopi kan memang semua rata-rata mayoritas orang kan suka kopi gitu. Bisa gimana lihat Bunda nih usahanya gimana nih? Ya layaknya sebagai anak aja sih, sudah pasti bangga, sudah pasti support gitu. Ini aja kebetulan emang lagi nggak enak badan sebenarnya, cuman ya karena Bunda yang buka hari ini usahanya, ya saya usahakan datang lah gitu. Seenggaknya jadi saksi lah ya Bun, hilalnya usaha ini gitu hari ini. Ya, berarti bisa gimana sih untuk Bunda untuk usaha ini? Dia Iya, nggak tahu itu. sebenarnya, Nggak tahu. nggak tahu. Jadi aku diam-diam. Aku kasih taunya begitu aku udah mau buka, aku baru bilang, Kak, Bunda kan mau buka usaha. Yang bener Bun. Tahu gitu invest nggak ada invest. Jadi sama sekali nggak dikasih tahu nih. Pokoknya kasih taunya setelah mau opening aja. Kenapa tuh nggak mau kasih tahu? Biar surprise aja, ya kan gitu. Walaupun kalau dia kan yang penting apa, nggak boleh capek gitu. Karena kan kebetulan kita tinggal di Bogor, terus usaha aku di Jakarta gitu. Dia mikirnya ntar bolak-balik gimana gitu. Bisa gimana awalnya nggak dikasih tahu nih sama Bunda nih bikin usaha gimana? Ya itu yang tadi dibilang Bunda, saya kaget. Ya seperti yang dijelaskan Bunda, pokoknya saya surprisein, kaget. Terus ya itu tadi. Kaget kok Bunda punya duit gitu. Ini dari mana nih? Soalnya Bunda. ATM nggak kepotong soalnya. Ya, ATM nggak kepotong gitu. Berarti ATM nggak kepotong, maksudnya gimana nih ATM nggak kepotong? Berarti kan nggak pakai duit dia gitu, pakai duit pribadi aku. Tapi melihat kamu yang selalu meratukan sama kamu nih gimana nih? Kamu yang selalu meratukan sama kamu sampai takut sama capek atau gimana gitu kan tadi sering Takut mulai capek bener. Iya, jadi manusia aja sih, maksudnya sesuai kodratnya. Saya laki-laki gitu, apalagi dengan backgroundnya Bunda, ya semua orang sudah tahu seperti apa. Saya anak paling besar gitu, ya sudah pasti ya saya yang harus menjaga dan merawat Bunda gitu, dan memprovide semua kebutuhan Bunda. Jadi bukan hal yang mengagetkan harusnya sih gitu, karena memang sewajarnya aja anak laki-laki ke orang tuanya seperti gitu. kamu tuh benar-benar kayak meratukan sama Bunda Meratukan. Iya, karena apa ya? Ya saya percaya semua apapun yang saya capai hari ini pastinya ada selipan dari doanya Bunda juga gitu. Ya seperti doanya Bunda kemarin pas umroh gitu, atau doa Bunda pas sholat atau apapun itu. Ya Bunda pasti terlibat lah di setiap kegiatanku. Makanya walaupun nggak bisa saya balas sampai mati pun, seenggaknya saya berbuat sesuatu lah buat Bunda gitu, dengan mencukupi, dengan membantu, dengan ya apapun itulah gitu. Apalagi Bunda ada usaha nih, itu kan bolak-balik nih. Gimana nih? Iya, cuman khawatirin supaya jangan sampai Bunda capek ya, jangan sampai sakit aja. Karena kalau harus kerja dan sakit, Bunda kan sudah berumur ya gitu, nggak muda lagi. Iya dong, 42. Salah dong. 43 tahun ini. Udah mati kan dong? Ya Iya. anak saya. Anak siapa lu? Iya. Anak siapa? Berarti saya kita muda. 43, udah 43 gitu kan. Mending saya yang sakit, karena kalau saya yang sakit kan seenggaknya saya masih muda lah gitu. Badan masih fresh, masih kuat buat kerja, buat pontang-panting Jakarta, luar kota segala macem. Bunda tuh lebih mending di rumah aja kalau buat aku tuh. Jadi kamu sebenarnya melarang Bunda kamu buat kerja nih. Iya. Sebenarnya iya gitu. Cuma kan Ya Bundanya paling nggak bisa diem. nah itu kadang kan kalau saya juga nggak boleh egois gitu, dengan saya yang larang kan takutnya Bunda ntar bosen gitu, jenuh. Ya paling ambil kerjaan kayak endorse atau misalnya kayak gini, buka usaha, tapi nggak ada kerja yang 9 to 5 atau kerjaan seperti syuting yang pulang pagi. Kan sempat syuting lagi nih. Gimana tuh? Kan Bunda sempat syuting lagi nih.
kemarin. Saya mantau kok. Saya mantau di lokasi kok gitu. Kalaupun nggak ke lokasi ya mantau lewat video call. Biasanya langsung ke orang kantor. Dia lebih bawel sih karena kan pokoknya dia udah bilang Bunda kalau mau syuting silakan tapi paling telat jam 12 malam sudah harus selesai gitu. Jadi dia kalau jam 12 lewat telepon aku masih di lokasi, kan udah dibilangin, ya Ca duasin lagi paling gitu doang. Iya. Nah, kadang kalau udah berulang-ulang baru aku samperin ke lokasi karena kebetulan kalau proyek kemarin itu kan emang aku kenal sama direkturnya, kenal sama orang kantornya segala macam, jadi lebih enak lah aku buat komunikasiin soal kondisi Bunda yang aku harap bisa terjaga gitu. Itu kalau ada usaha seperti ini lebih gimana? Apakah lebih ini lagi atau kayak usaha sendiri gitu, lebih mudah gitu? Dari lama sebenarnya pengen usaha dari dulu sebenarnya, cuman belum, emang keuangan belum stabil lah ya bisa dibilang gitu. Baru-baru ini terus tiba-tiba Bunda bikin ini, ya dengan menjadi owner kan lebih capek di mental dan pikiran aja gitu, nggak capek fisik seenggaknya, itu sih yang aku jaga. Tapi awalnya sempat kayak kamu bilang kamu nggak ngabarin. Selama nggak ngabarinnya positif sih nggak apa-apa ya. Jangan tiba-tiba ngabarin lagi di mana, tiba-tiba keluar kota atau apa, baru saya ngomel-ngomel gitu. Pernah kayak gitu? Pernah. Tiba-tiba dia di bandara. Jadi saya baru pulang, terus Bunda nelpon, Kak, Bunda di bandara mau ke Bali. Lah, nggak ngomong. Pernah lah ngomong mau ke Turki nggak ngomong. Nah itu baru ngomel, kalau enggak. Pernah tuh kayak gitu? Nggak bilang. Dia bilang, kenapa nggak ngabarin kalau udah mau jalan gitu? Ya udah kabarin. Dia kan bawel ya. Ntar kalau udah nyampe kirim foto ini kayak gitu lah. Karena dia takutnya sakit di mana-mana karena mikir kan kalau aku sakit pasti yang kasihan ke adik-adiknya gitu. Rumah pasti nggak keurus. Gimana nih? Apa dirasakan oleh anak pertama laki-laki lagi gitu? Ya alhamdulillah sih maksudnya Jaga banget. aku juga nggak nyangka kan gitu dia yang kecilnya segitu bandelnya, yang tengilnya tapi ya alhamdulillah tumbuh jadi anak laki-laki yang bertanggung jawab, nggak cuma sama bundanya, sama dirinya, sama adik-adiknya juga bertanggung jawab sih. Jadi alhamdulillah lah gitu. Mungkin ya Allah tidak memberikan suami tapi memberikan anak yang menentukan saya. Masya Allah. Aduh, Nggak bisa, saya nggak bisa romantis. nggak bisa. Kenapa tuh nggak bisa romantis? Nggak tahu, kita nggak biasa aja gitu. Soalnya saya juga di kehidupan nyata nggak banyak ngomong, mau sama lawan jenis, mau sama keluarga pun. Emang jiwanya mungkin jiwa investor ya. Jadi saya nggak banyak ngomong, tapi saya siapin semua kebutuhan gitu. Kenapa